Saya ingin mengatakan satu hal dengan jernih. Sedih banget. Kebenaran tidak bisa dikriminalisasi. Kita hidup di negeri hukum, tapi hukum harus berpihak pada nurani dan akal sehat. Saya tidak sedang menyerang siapapun, saya hanya mengajukan pertanyaan yang membutuhkan jawaban untuk didengar seluruh rakyat Indonesia. Sekarang, ketika kami para cendekiawan bertanya tentang sesuatu yang penuh kejanggalan secara ilmiah, kami dilaporkan oleh orang yang kami harapkan memberikan jawaban secara bertanggung jawab. Ternyata kami dipolisikan. Masalah ijazah Nah, iya Pak. dipersoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanya. Iya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait di channel kesayangan kita ini, Sirait Media. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas hal yang sangat menarik untuk kita simak bersama-sama ya teman-teman, di mana ada video ya bagaimana Tifa mau menangis teman-teman. Tangisan gitu ya. Tifa mau menangis. Kemarin-kemarin garang gitu ya, teriak-teriak sama si Rizal Fadila dan kawan-kawan gitu ya. Sekarang kok mau nangis, ada apa ya? Selain itu teman-teman, ada video di mana Amin Rais, Mbah ini sepertinya menghina Mas Gibran dan juga Pak Jokowi. Dan saya masih ingat kalau Amin Rais itu pernah mengatakan bahwa Pak Prabowo itu masih di bawah bayang-bayang Pak Jokowi ya. Pak Prabowo masih di center-center Pak Jokowi dan lainnya gitu ya. Sekarang Pak Prabowo menjawab itu semua dan menyemprot Mbah Amin Rais ini teman-teman. Selain itu ya, Pak Prabowo juga angkat bicara terkait dengan ijazah palsu Pak Jokowi. Nah mulai nih ya, ketar-ketir kan kalian? Ya, jangan teriak kriminalisasi nanti, jangan ya. Nah yang terakhir ada video dari warga negara Indonesia yang hidup di luar negeri teman-teman ya, yang memberikan pesan kepada Pak Jokowi, yang pesannya ini sangat dalam dan mengharukan gitu ya. Kalian harus nonton video kakak ini ya teman-teman, karena luar biasa pesannya gitu ya. Tapi sebelum kita mulai ya, jangan lupa klik tombol subscribe dan share video ini ya teman-teman. Bantulah untuk bisa nyampe 200.000 subscriber. Klik tombol yang bertulisan subscribe gitu ya, tombol warna merahnya. Tolong dibantulah. Ya, oke, tanpa berlama-lama mari kita saksikan dulu video berikut ini. Saya ingin mengatakan satu hal dengan jernih. Sedih banget. Kebenaran tidak bisa dikriminalisasi. Kita hidup di negeri hukum, tapi hukum harus berpihak pada nurani dan akal sehat. Saya tidak sedang menyerang siapapun, saya hanya mengajukan pertanyaan yang membutuhkan jawaban untuk didengar seluruh rakyat Indonesia. Sekarang, ketika kami para cendekiawan bertanya tentang sesuatu yang penuh kejanggalan secara ilmiah, kami dilaporkan oleh orang yang kami harapkan memberikan jawaban secara bertanggung jawab. Ternyata kami dipolisikan. Apakah kita masih punya ruang untuk bertanya? Atau semua harus dibungkam? Bukan karena saya kuat, tapi karena saya percaya kebenaran selalu punya jalan untuk menang. Itu manusia cacat moral yang dipaksakan secara ugal-ugalan oleh bapaknya dengan harapan Gibran jadi Presiden Republik Indonesia. Ada lagi dia nih. 2029 Ada lagi dia nih. 2034. Lebih cepat Jokowi dibenamkan lebih bagus menurut saya. Indonesia lebih stabil dan aman
Jokowi bukan lagi aset bangsa. Kita bisa lancar begini, kita bisa bagus begini karena transisi pemerintahan berjalan dengan lancar, dengan baik. Saya dibilang apa itu? Presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Ya, seolah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar. Bahwa kita konsultasi, ya itu seorang pemimpin yang bijak, yang konsultasi, minta pendapat, minta saran. Beliau 10 tahun berkuasa. Saya menghadap beliau, nggak ada masalah. Saya menghadap Pak SBY, tidak ada masalah. Saya menghadap Ibu Mega, tidak ada masalah. Kalau bisa menghadap Gus Dur, nggak bisa. Waduh. Jangan nanti Mbah Amin marah. Menghadap Soeharto. Ya, menghadap Bung Karno. Bung Karno. Loh, minta pandangan, minta saran. Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka. Masalah ijazah Nah, iya Pak. dipersoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanya. Iya kan? Ini ada wartawan banyak ya. Bukan, saudara-saudara, ya. Kita ini di mana-mana saya katakan, dunia ini sedang penuh ketidakpastian. Ya. Dunia penuh dengan ketidakpastian. Kita rasakan sekarang. Kita jujur, kita rasakan. Sekian puluh tahun kita menjadi the good boy. The good boy. Ada negara yang besar, negara yang kuat. Bilang ke kiri, ya monggo. Bilang ke kanan, monggo. Kita ikut World Bank, kita ikut IMF, kita ikut. Iya kan? Tapi globalisasi, ya kita ikut. Tapi sekarang yang meninggalkan sistem yang mereka bangun, mereka sendiri. Free trade, monggo. Kita bingung jadinya. Yang dibilang Menteri Keuangan sedang di luar negeri ya. Sekarang ekonomi yang Assalamualaikum Bapak Roy Suryo dan kawan-kawan. Gimana jantung? Aman. Jantung aman jantung. Tidur nyenyak tidur. Tidur nyenyak. Kok sibuk banget sih keliling TV, podcast, klarifikasi, Waduh. nyari kambing hitam. Waduh. Merasa diintimidasi. Ini pembungkaman. Duh. Kriminalisasi. Ini kan yang kalian mau. Kan kalian pengen banget itu Jokowi diadili. Udah paling bener kan? Ini pembuktian ijazahnya asli atau palsu melalui jalur hukum. Betul. Jadi mendingan ya persiapkan diri lahir batin gitu Lahir batin, ya. ya. Nanti ditonton sama seluruh rakyat Indonesia. Istirahat yang cukup, makan yang banyak gitu ya. Semangat. Pesan untuk mantan presiden tercinta. Waduh, pesan Bapak serius nih. Presiden Jokowi dan Ibu Iriana. Pak, ini pesan ya Pak ya. Jangan sampai Bapak sudah laporan ke Polda yang akhirnya berdamai. Apalagi itu manusia-manusia yang Bapak laporkan itu minta maaf atau apapun klarifikasi. Tolong jangan dimaafkan. Apalagi selevel mantan menteri yang seharusnya dia membawa ketertiban di masyarakat atau di sosial media, tapi malah dia yang bikin onar di sosial media. Roy Suryo itu harus diproses. Juga yang mengaku sebagai dokter, seharusnya kalau memang ada ketidakhappyan, tidak bahagia atau dendam pribadi dengan Pak Jokowi dan keluarganya, tidak membuat keonaran di sosial media.
Karena ini akan menjadi dampak yang buruk kepada masyarakat di depannya. Kenapa? Orang-orang berpendidikan kelakuannya seperti ini. Apalagi sekelas mantan menteri ya, Roy Suryo. Kok nggak ada kelasnya gitu, nggak ada bedanya sama orang-orang tak berpendidikan. Kenapa sampai sebegitunya menyerang Pak Jokowi? Sampai ijazahnya pun diubek-ubek. Apakah layak gitu seorang menteri mengubek-ubek ijazah mantan presiden? Coba Pak Roy Suryo, kalau ada tetangga Anda yang meragukan keaslian ijazah Anda, apakah Anda akan semerta-merta menunjukkan ijazah Anda? Seharusnya ininya dipakai. Wah, otaknya Bukan dipakai. membuat kerancuan, keributan di masyarakat. Pokoknya orang-orang yang sudah dilaporkan itu, 5 orang itu harus diproses. Jangan sampai itu lepas, jangan sampai kebiasaan kepada masyarakat Indonesia sedikit-sedikit damai. Gak ada kata damai untuk hal-hal kayak gini. Nggak ada damai, nggak ada Harus damai. diberi pelajaran terhadap orang-orang yang berpendidikan. Kecuali tadi orang-orang yang bodoh, tidak tahu hukum. Nah ini orang-orang yang tahu hukum tapi sengaja membuat keonaran. Katanya Maka pintar. orang-orang seperti ini harus diberikan hukuman yang berat. Kalau terbukti ini adalah fitnah. Dan by the way, ini kan dulu salah satu orang dilaporkan ini adalah mantan menteri olahraga ya. Yang katanya dia dari Wisma Atlet atau dari mana itu ya, bawa panci-panci segala. Oh, panci-panci Itu ya tolong kan. dicek pancinya udah dibalikin apa belum. Jangan sibuk ngurusin ijazah Pak Jokowi. Urus itu panci, udah dibalikin apa belum. Kalau memang ijazah Pak Jokowi palsu ya, sejak dia seleksi menjadi pejabat negara, pejabat publik, harusnya kan itu ketahuan. Karena seleksi untuk masuk CPNS Betul. saja itu sangat ketat. Semua ijazah dicek. Apalagi selevel presiden. Ini kok udah selesai menjabat jadi presiden 10 tahun dengan hasil kerja yang nyata, diakui di seluruh dunia. Tiba-tiba ada Roy Suryo yang bermasalah sama panci. Yang Bisa-bisanya ngungkit-ngungkit ijazah Pak Presiden. Ada dendam apa Anda dengan Pak Presiden ini? Kenapa sampai sebegitunya ngulik-ngulik? Yang memfitnah ijazah Bapak Jokowi katanya palsu, ini saya kasih saran yang terbaik. Wah, siap Sebentar menerima. lagi Anda, saya yakin, seyakin-yakinnya Anda pasti akan dipidana. Waduh. Menurut saya, Anda saat ini ngumpul dengan keluarga, anak, cucu, di rumah aja, makan yang enak-enak. Karena sebentar lagi Anda pasti masuk bui. Ada yang punya keyakinan, katanya 1.000.000% ijazah Bapak Jokowi palsu. Waduh, siapa tuh? Saya punya keyakinan juga karena saya orang waras. 1.000.000.000% Anda akan masuk bui. 1.000.000.000% ya kan? Waduh. Sabar, Pak. Oke. Itu tadi ya beberapa video yang bisa kita simak ya, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini, dan ini sangat menarik ya teman-teman. Bagaimana ekspresi Tifa, bagaimana dramatisinya gitu ya si Tifa ini. Menjelaskan, katanya dia bertanya sebagai seorang cendekiawan, tapi kok selama ini Anda menuduh gitu ya? Aduh, mulai playing victim, mulai kelihatan paniknya. Podcast sana sini untuk membentuk opini publik agar mereka mendapat dukungan. Kasian ya, seperti lagu lama gitu ya. Masyarakat udah cerdas, Roy, Tifa, udah cerdas, nggak bisa lagi dibego-begoin ya. Buktinya apa gitu ya, masyarakat cerdas yang dukung kalian itu ya itu aja, yang ada berkurang, nggak nambah-nambah gitulah. Malah kalian banyak dirujak netizen kan.
Kasian banget pamor mantan menteri, hancur. Mantan menteri olahraga lo. Gak ngerti lagu Indonesia Raya. Oh gak hafal, bukan gak ngerti. Gak hafal, sorry saya revisi ya. Kasian pamor ahli IT hancur. Aduh mau gimana lagi sekarang ya kan. Tadi Amin Rais lagi-lagi menghina Mas Gibran dan juga Pak Jokowi ya kan. Waduh ini sama aja Anda merendahkan presiden. Masa presiden dibawa kendali Pak Jokowi sebab nggak mungkin lah. Inilah omongan-omongan barisan sakit hati yang berusaha memecah belah Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Udahlah, nggak bakal bisa keduanya ini saling menghormati. Ingat, saling menghargai, saling utang budi dan saling membangun teman-teman. Ya, itu ya teman-teman. Oke, cukup segitu dulu teman-teman. Berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini bagaimana. Boleh berikan pendapat kalian di kolom komentar. Pesan saya pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia. Jangan mau dipecah belah. Jangan mau diadu domba. Karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait. Mohon undur diri. Bye-bye. Kawan-kawan yang mau mendukung Sirait Media, boleh melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking, kawan-kawan. Dan jangan lupa juga mendukung pelayanan di yayasan kami melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking, kawan-kawan. Berapapun itu sangat berguna bagi pelayanan kami. Mari terus kita suarakan suara rakyat jelata dan terus berdampak bagi Indonesia. Terima kasih.